Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, memasuki ayat 11 dari Al-Maidah. Yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian ketika suatu kaum menginginkan, mereka berniat untuk menjulurkan tangan mereka kepada kalian, dan Allah tahan tangan mereka itu dari kalian. Ayat, sebagian ulama sebutkan turun terkait perbuatan seorang A'rabi, seorang Badui dalam peperangan Dzatur Riqa'. Ketika si Badui ini mengeluarkan pedang dari sarungnya, dari tempatnya, dan dia acungkan kepada Rasulullah SAW. Lalu dia katakan, Man ya'asimuka minni ya Muhammad, siapa yang melindungimu sekalian dari aku? Siapa yang bisa melindungimu dari aku? Sementara pedang sudah dia angkat. Al-Muhim, hadis ma'ruf, Rasulullah katakan Allah, maka jatuh pedang itu darinya, kemudian diambil oleh Rasulullah SAW dan diacungkan kepadanya si A'rabi. Di Bukhari pula disebutkan bahwa Rasulullah SAW memanggil beberapa orang kumpul para sahabat, dan Badui tersebut ada bersama Rasulullah SAW duduk. Disebutkan di Bukhari, lam yu'aqibhu, Rasul tidak menghukumnya. Ini disebutkan ini taklif, dalam rangka mengambil hatinya untuk mau Islam, melihat besarnya hati Rasulullah SAW, pemaaf, besar dadanya sallallahu alaihi wasallam, santun, Hazin, untuk memikat hati Badui tadi agar tertarik kepada Islam dan beriman. Dalam riwayat Al-Waqidi dan Ibn Abi Hatim disebutkan lebih lanjut bahwa kemudian si A'rabi itu benar Islam, syahadat dan masuk Islam. Di Bukhari juga disebutkan di peperangan Dzatur Riqa',
bahwa nama Badui tersebut Ghawrath Ibnul Harith. Atau di riwayat Al-Waqidi disebutkan Du'thur Ibnul Harith. Qatadah dan Mujahid rahimahumullah menyebutkan ayat turun kepada kaum atau beberapa kaum dari Yahudi mendatangi Rasulullah SAW, atau mereka didatangi oleh Rasulullah SAW, didatangi Rasulullah SAW untuk bantuan terkait dia tebusan, dan mereka gunakan kesempatan itu datangnya Rasul untuk mereka bunuh Rasulullah SAW, dan Allah lindungi Rasulnya dari mereka. Disebutkan mereka siapkan batu besar di atas bentengnya, dan sekian orang di belakang batu itu. Begitu Rasul lewat akan dijatuhkan batu itu untuk menimpa Rasulullah SAW. Walhasil sampai kemudian Allah lindungi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini atau itu menjadi sebab dua riwayat ini tentang turunnya ayat ini. Kenikmatan Allah kepada kalian sehingga kalian dilindungi oleh Allah, terselamatkan dari makar musuh-musuh kalian yang ingin menyakiti bahkan membunuh kalian, seperti kisah Yahudi atau kisah Arabi yang tersebutkan di atas. Ayat diakhiri oleh Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah mukminin itu hendaknya bertawakal. Dikedepankan makmul dari tawakal menunjukkan takhsis dan hasr, pembatasan. Ini tawakal hanya kepada Allah. Karena semula konteksnya kalau bukan ayat Quran, falyatawakkalul mu'minun 'alallah. Tetapi 'alallah ini diletakkan di depan. 'Alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam bahasa Arab, pengedepanan sesuatu yang semula letaknya di belakang menunjukkan pengkhususan, pembatasan, menunjukkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu akan Allah cukupi yang bertawakal hanya kepadanya, dilindungi dari segala kejahatan dan makar musuh-musuhnya atau siapapun yang ingin melukai dia di luar kekuasaan dia, sesuatu yang mungkin dia sendiri tidak menyangka bahwa musuhnya telah mempersiapkan makar ini itu di luar nalar dia, di luar rasio dia. Yang bertawakal hanya kepada Allah, Allah cukupi, Allah lindungi dari segala mara bahaya yang dia takuti. Ayat menunjukkan bahwa tawakal buah daripada iman, salah satu tuntutan iman. Makanya Allah sebutkan falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang yang mukmin bertawakal kepada Allah. Maka tawakal erat kaitannya dengan iman,
Dan para ulama sebutkan atau tawakal itu tafwidul amr ilallah ba'dal akhd bil asbab, menyerahkan dan memasrahkan urusannya hanya kepada Allah setelah dia jalani sebab-sebabnya. Dan itu penting. Setelah dia jalani sebab-sebabnya. Makanya di ayat lain Allah contohkan bagaimana tawakal itu ketika Allah kisahkan Maryam yang didatangi oleh malaikat berupa manusia. Maryam nggak tahu kalau itu malaikat, datang sebagai rupa lelaki asing, tidak dia kenal. Allah sebutkan tentang hal itu. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung diri kepada Allah darimu jika engkau orang yang bertakwa. Ini karena laki, bukan mahramnya. Tapi sebelum itu asbab telah dilakukan oleh Maryam. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Ada hijab, dia sudah jaga. Ada pembatas, ada tabir memisahkan dia, melindungi dia dari lelaki lain. Baru kemudian dia bertawakal kepada Allah, berlindung diri, berdoa kepadanya. Wahakadha. Itu pula yang Rasulullah katakan kepada yang melepas ontanya, iqilha wa tawakkal. Ikat ontamu dulu, baru tawakal kepada Allah. Ikat, mengikat asbab. Kamu ingin ontamu selamat, tidak dicuri, tidak hilang, sebab harus kamu jalani. Kamu ikat betul-betul di tempat yang aman dan seterusnya, baru tawakal kepada Allah. Wahakadha. Maka memasrahkan urusan kepada Allah, kepada selain Allah, memasrahkan urusan kepada selain Allah ini mencoreng dan merusak tauhid seseorang, menafikan asbab naqs fil aql. Seperti Syekhul Islam sebutkan, menunjukkan kurangnya akal seseorang. Asbab nggak mau dia jalani, tawakal sudah, Allah yang ngatur, Allah yang asbab nggak mau dia jalani. Padahal Allah telah takdirkan, kalau Allah tentukan bahwa musabbab itu ada kaitannya dengan asbab, sebab akibat. Sama seperti yang saya sebutkan, kamu ingin punya anak, sebabnya adalah melalui pernikahan. Kamu nikahi perempuan, jadi istri kamu, baru dengan itu asbab hubungan suami istri ini dengannya akan terlahir untukmu seorang anak. Asbab kamu jalani. Maka yang menafikan asbab sama seperti dia ingin punya anak tapi nggak mau nikah. Tawakal sudah Allah kepada Allah. Allah takdirkan punya anak, hatta dia nggak nikah. Maka ini menunjukkan rusaknya akal pikiran dia. Wah, kata yang lainnya. Kemudian Allah katakan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan kami, kata Allah, telah ambil perjanjian Bani Israel, dan kami utus dari mereka 12 perwakilan tokoh.
ketika Allah memerintahkan hambanya mukminin untuk menunaikan janji mereka, untuk menjaga dan menjalani sumpah dan perjanjian mereka, dan itu perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka melalui lisan Rasulnya. Allah memerintahkan mereka untuk menjalankan haknya, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka yang zahir maupun kenikmatan yang batin dalam ayat sebelumnya tadi. Allah selamatkan kalian, Allah jaga kalian, Allah lindungi kalian dari makar, dari permusuhan musuh-musuh kalian dan orang yang ingin berbuat jahat kepada kalian. Kenikmatan dari Allah. Kenikmatan lebih dari itu, hidayah Allah dan taufiknya untuk mereka mendapat al-haq dan hidayah. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan kepada mukminin bagaimana perjanjian itu Allah ambil dari Yahudi, umat-umat sebelum ini, Yahud maupun Nasara. Dan bagaimana ketika mereka mengingkari perjanjian itu, mereka menyelisihinya, melanggarnya, Allah laknat mereka, Allah usir dari pintunya, Allah jauhkan dari rahmatnya, dan Allah tutup hati mereka wal'iyadzubillah, sehingga tidak mengenal al-haq dan tidak lagi membenci yang mungkar, yang batil. Dengannya mereka tidak akan sampai kepada hidayah. Dengannya mereka tidak akan merasakan manis dan lezatnya al-haq, ilmu dan amal saleh. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Ketika Allah ambil perjanjian Bani Israel dan Allah utus dari mereka 12 naqib, perwakilan dari mereka disebutkan naqib, tokoh atau pimpinan-pimpinan dari kabilah-kabilah mereka. Ayat ini berita dari Allah bagaimana ahlul kitab sebelum ini mengingkari dan menyelisih perjanjian mereka kepada Allah melalui Rasulnya, dan bagaimana pula hukuman yang Allah timpakan kepada mereka sebagai ibrah, pelajaran, mau'izah bagi umat ini, agar tidak tertimpa kepada mereka apa yang telah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasara ketika mereka melanggar janji Allah. Mereka berjanji untuk mau taat, patuh, nurut, taat kepada Rasulnya, tidak bermaksiat, tidak kufur, tapi dilanggar semua itu oleh mereka. Itu pun mereka mau berjanji dan sumpah setia setelah Allah angkat gunung di atas kepala mereka. Ayo, janji kalian. Para ulama sebutkan mereka berjanji sujud
dalam keadaan masih melirik ke atasnya, khawatir kalau gunung itu betul-betul dijatuhkan oleh Allah. Baru setelah itu mereka mau berjanji. Makanya bukan demikian sifat seorang mukmin, kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'min ya'tarif walam malam atau walam yuqar alaih atau yushhad alaih. Seorang mukmin mengakui kesalahannya, pelanggaran dia sebelum dipersaksikan baginya. Artinya begini, kalau kamu melakukan suatu kesalahan apa begitu, ketika dikatakan kamu melakukan ini, perkara ini, oh enggak, ingkari, oh, enggak, yang betul, oh iya enggak pernah saya gini, mungkin sumpah-sumpah segala, ya khitaqillah, enggak pernah gini. Terus ngingkari, menghindar, lari-lari ke sana kemari dengan cara-cara yang licik. Nanti kemudian sudah dipersaksikan, nih ada fulan yang melihat, saksinya fulan mendengar, ini rekamannya, masalah apa saja, ini tertulis begini, ini. Dikala dia sudah terpojok, sudah nggak bisa kemana-mana, baru nunduk, iya memang saya ngelakukan. Ini bukan sifat seorang mukmin. Mau ngaku setelah bukti dan saksi ditujukan semua pada dia, sudah nggak bisa berkutik. Awalnya dia menghindar, oh enggak, apa ini, terus mendebat dan berputar-putar untuk lari dari kebenaran. Itu sifat munafik, sifat Yahudi, sifat Nasara, ahli kitab. Seperti Hasan al-Basri katakan, mukmin gak perlu begitu. Ngaku dia salah, merasa dia pernah melanggar, menyalahin, kamu begini, ini batil kamu lakukan. Iya, aku istighfar kepada Allah, aku akui ini salah, dan aku berbenah diri, bertobat kepada Allah. Dia benahi, segera selesai. Nggak kemudian ke sana kemari muter-muter dulu. Sudah didatangkan semua data, bukti, kalau dia sudah nggak bisa bicara apa-apa, baru mau ngaku. Kembali kepada ayat. Ayat menyebutkan bahwa Allah mengutus dari mereka 12 naqib. Ithnai asyara naqiba. Jamak naqib nuqaba. Disebutkan demikian karena 12 orang ini tahu seluk-beluk ahlul kitab, tahunya bagaimana seluk-beluknya Yahudi, bagaimana seluk-beluknya Nasara, jeroannya itu seperti apa, isinya, kenyataannya mereka seperti apa, bagaimana kesungguh-sungguhan mereka dalam ketaatannya kepada Allah, bagaimana keseriusan mereka dalam ketaatan kepada Rasul. Mereka hanya main-main, nggak ada kesungguhan. Dan diketahui betul oleh 12 orang ini, orang dalam dan tahu persis sifat karakter dari Bani Israil. Dari ayat ini sebagian ulama menyebutkan dalil
Ayat ini dalil yang menunjukkan diterimanya berita dari satu orang dalam perkara-perkara yang dibutuhkan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Boleh dan bisa diterima informasi itu walaupun dari satu orang yang terpercaya. Thiqah. Hukum-hukum syariat boleh dia bangun di atas informasi satu orang. Bahkan halal haram. Makanya di Bukhari Rasulullah sebutkan, irji'u hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrokum. Sabda Rasul kepada suku Hawazin, Rasul katakan, kembalilah kalian, pulang kalian sampai urafa'ukum. Urafa ini tadi perwakilan dari kalian, orang-orang yang tahu seluk-beluk kalian, tahu karakter kalian, tahu sepak terjang kalian. Ini urafa, sama mirip dengan naqib tadi, muqaba. Sampai urafa ini atau naqib mengabarkan kepada kami tentang kalian, tentang Hawazin itu seperti apa kenyataannya. Faktanya bagaimana sih? Pulang kalian sampai nanti urafa ini yang menyampaikan berita tentang kalian. Dan dalam sunnah banyak yang serupa dengan ini. Hadis Mu'ad ketika Rasul utus ke Yaman, dia yang menyampaikan dan Rasul perintah untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, dan syariat-syariat Islam yang lain. Dari satu orang, cuman Mu'ad, untuk penduduk negeri Yaman. Mereka belajar Islam, belajar agama, hukum, dan tauhid, bahkan pokok dasar terpenting dalam Islam, dari satu orang. Dan itu utusan Rasul SAW. Itu hujjah yang sangat kuat membantah subhat syaitan yang mengatakan khobar ahad tidak boleh diterima, dhaif. Khobar ahad tidak bisa dipakai dalam akidah, dalam qat'iyat, masalah-masalah yang qat'i dan serupa itu. Subhat Mu'tazilah murahan. Mu'ad diutus seorang diri oleh Rasulullah SAW, mengajarkan qat'i, akidah, tauhid, sholat, zakat. Seorang diri diutus ke Yaman dan beberapa yang lain. Ayat pula disebutkan oleh sebagian ulama menunjukkan adanya jasus intel yang mempelajari dan mengetahui dalam dan seluk-beluk suatu kaum atau seseorang, intelijen, untuk kemudian dia yang mengabarkan kepada yang berwenang atau berwajib bahwa fulan begini, kaum ini begini dari operasi intelijen yang dia jalankan. Rasulullah SAW mengutus Sabah sebagai utusan beliau menginteli, sebagai intel di perang Badar
Ada juga yang menyebutkan yang diutus Rasul adalah Ibnu Amr al-Ansari. Kala itu intel yang dikirim Rasul untuk mengintai kafilah Abu Sufyan. Sebelum segalanya kan tentu ada operasi intelijen namanya perang. Mereka sudah sampai sini, jumlah mereka sekian, persenjataannya begini dan seterusnya. Ini perlu intelijen, operasi yang senyap, yang penuh rahasia dan seterusnya. Dan tentunya itu dilakukan oleh yang berwenang, yang berkuasa, pemerintah. Butuh informasi-informasi rahasia yang bahkan kalau diistilahkan mereka top secret, tidak boleh bocor, tidak boleh diketahui. Rahasia sekali, kenegaraan, tentang fulan, tentang kelompok ini, tentang kelompok itu, bagaimana seluk-beluk mereka. Nah, pemerintah butuh tahu untuk bisa mengambil langkah tepat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Walhasil hal itu ada dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat kemudian menyebutkan lain wa qala Allahu inni ma'akum lain aqamtumus shalah. Allah berkata bahwa aku bersama kalian jika kalian menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasulku, membela mereka dan seterusnya. Qala Allah inni ma'akum. Allah berkata, dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan Allah itu berbicara, berkata dengan apa yang Dia kehendaki. Allah berbicara kepada para malaikatnya, berbicara kepada para rasul yang Allah kehendaki, dan berbicara kepada yang Allah kehendaki. Qala Allah berkata. Dan itu terkait masyiatullah, kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal ini. Ini qala Allah karena qaul, kalam. Qaul adalah kalam, berbicara, berkata. Qala yaqulu. Allah pun sebutkan di ayat lain, wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih baik? Hadis perkataan. Yani siapa yang lebih baik perkataannya dari Allah, dari perkataan Allah. Karena Allah berkata, berbicara. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah? Karena Allah berkata, berbicara. Dan kejujuran sifat dari perkataan. Jujur sifat dari pembicaraan. Pembicaraan disifati jujur, dusta, pembicaraan secara umum. Makanya Allah sebutkan perkataan Allah penuh dengan kejujuran, dengan kebenaran. Dan ketika Allah cela berhala yang disembah selain Allah, dituhankan selain Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, Allah cela mereka, salah satunya afala yarawna annahu la yukallimuhum Tidakkah mereka melihat bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara kepada mereka? Salah satu aib yang karenanya tidak pantas sama sekali itu dituhankan. Enggak bicara. Berhala, benda mati. Bagaimana kemudian diagungkan, dikultuskan, dituhankan bahkan. Bicara nggak bisa. Jangankan Tuhan,
yang diagungkan sedemikian rupa, maha besar dan maha mulia. Manusia yang serba kurang dan penuh kelemahan, aib, sifat tidak bicara padanya, tuna wicara, bisu. Sifat aib pada manusia. Fulan bisu, nggak bisa bicara. Nah, ini jelas yang berbicara lebih sempurna, lebih disenangi dari yang bisu. Itu manusia. Kif dengan Rabbul Alamin. Maka tercelalah orang-orang yang menafikan sifat kalam dari Allah. Mereka anggap dan mereka yakini Allah itu tidak berbicara, dan bicara bukan salah satu dari sifat Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Aku bersama kalian jika kalian menegakkan sholat. Perkataan ini, kata Imam Rabi' bin Anas, ditujukan kepada Nuqaba, 12 orang tadi. Aku melindungi kalian, aku menjaga kalian, itu makna kebersamaan Allah. Aku jaga kalian jika kalian menegakkan sholat, bayar zakat, dan seterusnya. Ada pula yang menyebutkan perkataan ini ditujukan kepada seluruh Bani Israel, 12 ini dan yang lainnya. Aku jaga kalian, aku lindungi kalian, aku bela kalian jika kalian menegakkan sholat, dan seterusnya. Lain aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan sholat, wa ataitumuz zakat, jika kalian mau menunaikan zakat, wa amantum birusuli, kalian beriman kepada para rasulku, wa azzartumuhum, kalian mau membela, ta'zir para rasulku, siap untuk mengawal para rasul, dakwahnya, membela para rasul Allah, berjuang bersama mereka para rasul Allah. Jika itu kalian lakukan semua, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian mau mengeluarkan harta kalian dengan baik. Qard itu pinjaman, meminjami Allah dengan pinjaman baik. Disebutkan demikian karena ini perintah Allah, bukan tentunya Allah yang dipinjami. Allah maha kaya dan tidak butuh sedikit pun. Tapi karena ini perintah Allah, maka dinisbatkan kepada Allah. Maksudnya agar mereka mau bersedekah, mau memberi santunan, memberi kepada yang butuh, kepada orang lain. Nah, mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah janjikan bagi mereka, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku hapuskan seluruh dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum jannat tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, tapi yang kufur dari kalian setelah ini semua, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Kata Ibnu Abbas, termasuk dari bentuk kekufuran, karena Allah katakan faman kafara ba'da dzalika minkum, yang kufur dari kalian setelah ini semua,
dia telah tersesat dari jalan yang benar yang diridhai Allah, padahal diperintah untuk iman, untuk taat, untuk sholat, zakat. Termasuk pengingkaran terhadap rajam, karena itu dilakukan oleh Yahudi, ulama-ulamanya. Ditutupi oleh mereka Taurat pada ayat yang di situ menyebutkan hukum rajam bagi yang berzina, termasuk terkena ancaman ayat ini. Laqad dhalla sawa'as sabil, telah tersesat jauh dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyalahi perintah padanya. Dia diperintah beriman, diperintah taat, diperintah ibadah, diperintah tunduk. Malah yang dia lakukan mengingkari, menolak, memusuhi kebenaran dan al-haq yang datang kepadanya. Dia benci, antipati, dia perangi bahkan mati-matian. Dia bela yang batil, dia bela yang kufur, dia bela yang dimurkai Allah. Maka dhalla sawa'as sabil, menyimpang jauh dan tersesat dari jalan yang benar. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah.